Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penasihat Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Edi Saputra, kita doakan beliau dengan berkat kemuliaan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dan dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Kamursi. Mudah-mudahan Bapak Edi Saputra beserta keluarganya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai musibah, bala, fitnah fi dunia akhirah, dijadikan anak keturunannya menjadi anak keturunan yang saleh-saleh, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan para sesepuh aparatur pemerintahan, utamanya kepada Bapak Haji Muslaini, Bapak Suradi, dan juga kepada Bapak Asdar, dan juga kepada segenap tim khidmat Majelis Rasulullah SAW, hadirin yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ungkapan terima kasih kita kepada Allah. Kembali di malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Bersama-sama kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Kita memohon kepada Allah, kita meminta kepada Allah, sebagaimana malam hari ini kita bersama-sama diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Mudah-mudahan di detik-detik sakaratul maut, di detik-detik roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya, sehingga tidaklah keluar roh kita terkecuali lisan kita dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Makhul Asy-Syami: Man awa ila firashihi thumma lam yatafakkar fima sana'a fi yawmihi fa in amila khairan hamidallah wa in adnaba istaghfara wa in lam yaf'al kana kamithli tajir alladhi yunfiku wa la yahsibu hatta yaflisa wa la yas'ur, ila akhiri ma qala radhiyallahu anhu. Al-Imam Makhul Asy-Syami, beliau ini seorang tokoh tabi'in, seorang muhaddithin, seorang sufi. Beliau pernah mengungkapkan satu mutiara hikmah atau kalam-kalam yang ada berupa hikmah. Kata beliau, man awa ila firashi, barang siapa yang berangkat ke tempat tidurnya, yakni di waktu malam. Siapa yang beranjak ke tempat tidurnya, thumma lam yatafakkar, kemudian dia tidak merenungkan fima sona fi yaumihi, apa yang telah ia perbuatan di hari itu. Di kata beliau, orang yang beranjak ke tempat tidurnya kemudian dia tidak merenung, tidak mengingat-ingat apa-apa yang telah diperbuat di hari itu, fa ina amila khairan hamidallah, apabila dia berbuat baik, dalam renungannya dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in aznaba istaghfara, apabila dalam renungannya mulai pagi sampai malam dia berbuat dosa, maka dia harus istighfar atau minta ampun Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia tidak berlaku seperti ini, yakni tidak merenung ketika beranjak ke tempat tidurnya, laksana orang yang berdagang, kemudian ia belanja, cuma dia tidak ada perhitungan, tidak ada perhitungan, maka
pastinya dia akan menjadi orang bangkrut dan tanpa terasa. Ya, kita kan tahu orang berdagang, namun dia tidak mempunyai hitungan yang sangat tepat, bisa-bisa orang itu bangkrut. Belanja segala macam belanja, harga tidak diperhitungkan, barang-barang yang laku tidak diperhitungkan. Ketika ia belanja kemudian nggak laku, maka dia akan menjadi orang yang bangkrut sedangkan dia tidak merasa. Begitu pula dengan diri kita. Kita memang dianjurkan, diperintahkan untuk selalu merenung. Dan waktu yang tepat untuk merenung tentang apa-apa yang kita perbuat yaitu waktu malam. Penutupan sehari, pagi sampai malam, apa yang pernah kita perbuat. Apabila baik, kita memuji Allah. Apabila kita pernah di hari itu berbuat maksiat, meminta ampun Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini memang diperintahkan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah atau telitilah diri Anda sebelum Anda dihitung, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hisablah, hitunglah diri Anda sebelum engkau dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala atau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali perintah-perintah Nabi Muhammad maupun Al-Quran agar kita introspeksi diri tentang apa yang pernah kita perbuat. Allah pernah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan atau mempersiapkan diri untuk hari esok. Sebab kita semua bakal menjadi mayit. Tidak ada satu pun di antara kita, pasti kita semua bakal mengalami yang namanya kematian. Allah pernah mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti bakal mengalami kematian. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan makhluknya itu kekal. Seandainya Allah menjadikan salah satu makhluknya itu kekal, maka yang berhak kekal yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab alam ini diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi Muhammad. Lau kanatid dunya tadumu liwahidin lakana sallallahu alaihi wasallam fi mukhallada. Seandainya dunia ini kekal untuk seseorang, maka yang berhak untuk kekal yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pun mengalami yang namanya kematian. Dan kematian inilah pintu yang akan menyampaikan ke diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, syaratnya harus mati dulu. Siapapun yang pengen bertemu Allah, syaratnya mati dulu. Kecuali Nabi Muhammad SAW sebelum rohnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, Nabi Muhammad sudah melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'dal isra'i urujulis sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama. Ketika Nabi Muhammad mi'raj, di situ Nabi Muhammad dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita apabila mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya harus mati dulu. Dan kita semua tahu, tidak ada satu pun di antara kita yang suka kematian. Ada enggak? Seorang yang normal, akalnya waras, tidak ada satu pun yang suka mati. Loh Beb, gimana Beb orang bunuh diri itu? Berarti nggak waras. Orang bunuh diri berarti nggak waras. Uteknya nggak waras. Orang yang waras, apalagi duitnya banyak, istrinya cantik-cantik, nggak bakalan dia mau mati.
Ketika ada orang itu pengen mati bunuh diri, berarti akalnya nggak waras. Semua orang pasti merasa takut kematian. Nabi Ibrahim aja takut. Nabi Musa diriwayatkan sampai malaikat pencabut nyawa ditempel. Nabi Musa ya. Tidak ada satupun orang yang waras normal pasti bakal merasa gemetar atau takut pada kematian. Siti Aisyah, begitu pula Siti Aisyah, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kulan nakrahul maut, wahai Rasulullah, kita semua ini nggak suka mati, pengennya hidup terus, bila perlu sampai kiamat hidup, kiamat baru mati. Nah, ini yang akalnya waras. Yang akalnya nggak waras, ya biasanya pengen cepat-cepat mati dengan jalan bunuh diri, berarti nggak waras. Nah kita diperintahkan untuk introspeksi diri sebelum kita dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tidak ada satupun yang kita lakukan, yang kita dengarkan, yang kita lihat, yang kita perbuat, yang kita bicarakan pasti bakal dipertanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tsumma latus'alunna yauma idzin an-naim. Satu persatu nikmat yang saat ini diberikan Allah Subhanahu wa taala bakal dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan agar kita menjadi orang-orang selamat, introspeksi dirilah sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian orang yang merenung, ya kan, mau tidur renung. Itu kata dalam satu athar, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sitina sana. Merenung sejenak, ya ini merenung maksudnya merenung dalam kebaikan, bukan merenungkan pacar atau merenungkan hal-hal yang maksiat. Maksudnya di sini merenung yaitu merenung yang bisa menyebabkan dirinya makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata athar hadis, siapa yang merenung sejenak lebih baik daripada ibadah sunnah selama 60 tahun. Bisa kita bayangkan 60 tahun kegiatannya hanya untuk ibadah sunnah. Nah, kita jangankan ibadah sunnah, ibadah wajib aja kadang-kadang males. Ya, mudah-mudahan dengan berkat kita baca kitab Imam Makhul ini kita dapat berkat beliau, amin ya rabbal alamin. Kemudian wa in amila khairan, apabila di dalam renungan itu kita menemukan amal kita bagus, pagi-pagi sedekah, siang ngasih makan orang, kemudian sore nolong orang, nuntun orang, kemudian maghrib membuat gembira orang, maka kita dianjurkan alhamdulillah. Kenapa? Tidak ada satupun perbuatan baik kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kekuatan kita, itu murni karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan Engkau istiqomahkan kami dalam selalu perbuatan yang diridhoi oleh Engkau. Nah, ini banyak-banyak syukur. Kemudian wa in adznaba istighfaro, apabila dia menemukan dalam renungannya itu berbuat dosa, pagi sudah lihat pupu mulus, ya, pagi sudah melihat wajah-wajah bening, kan gitu. Siang lihat wajah-wajah bening, sore lihat wajah bening, maka istighfaro, dia harus banyak-banyak istighfar, meminta Allah Subhanahu wa taala, sebab salah satu nikmat Allah sudah kita gunakan untuk maksiat. Dan kewajiban siapapun yang ketika maksiat itu wajib bersegera untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita tidak seperti ini, berangkat ke ranjang, tidur langsung tidur, nggak ada renang, maka dikatakan oleh Imam Makhul Asy-Syami seperti orang yang berdagang cuma dia tidak profesional, beli dagangan cuma yang nggak laku, maka dia akan menjadi orang-orang yang bangkrut
dalam keadaan enggak terasa. Begitu pula kita, kalau kita tanpa introspeksi diri, maksiat terus, berbuat baik enggak pernah bersyukur Allah Subhanahu wa taala, maka kelak di yaumil kiamah kita akan menjadi orang yang pailit. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, orang yang pailit itu bukan orang enggak punya amal. Orang pailit itu orang yang banyak amal, cuma juga banyak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia belum sempat meminta ampun Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah. Amin ya rabbal alamin.